Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ada 4 pelajaran yang akan kita bahas. Pertama, IPS dengan materi proses pembuatan kain dan baju. 2, SBDP dengan materi mengapresiasi hasil karya seni rupa. 3, bahasa Indonesia menentukan pesan moral sebuah cerita. 4. PPKN dengan materi sikap sesuai dan tidak sesuai sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Kita mulai dengan IPS. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Pembuatan sebuah baju memerlukan proses yang panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan baju ini ada yang dinamakan proses pembuatan desain atau pola. Dalam tahapan ini, sebuah kain digambar dan dibentuk sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Anak-anak, berikut ini adalah proses pembuatan kain dan baju. Kita mulai dari bunga kapas. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di bawah terik matahari. Setelah kering, biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Gambar yang kedua, pemintal kapas. Pemintal kapas menggunakan alat pemintal yang meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang sesuai kebutuhan. Kemudian digulung pada tempatnya. Lalu jadilah sebuah benang. Benang adalah hasil akhir dari proses pemintalan. Selanjutnya, proses mewarnai atau memberi warna pada benang secara merata. Untuk proses ini tidak harus dilakukan hanya pada benang-benang yang diperlukan berwarna, sedangkan untuk benang yang putih atau natural tidak perlu dicelupkan pewarna. Setelah jadi benang, lalu ditenun. Nah, penenunan ini merupakan proses utama mengubah benang menjadi sebuah kain. Nah, setelah penenunan selesai, maka hasilnya adalah lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuatan baju. Setelah itu, kain dipotong dan dibentuk sesuai pola. Nah, anak-anak, jadi sebelum dijahit, kita dibuat pola terlebih dahulu. Pola dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Pola disesuaikan dengan ukuran-ukuran bentuk badan. Bagian-bagian tubuh yang diukur mulai dari ukuran lingkar leher, lebar dada, panjang dada, hingga lingkar pinggang dan panjang punggung. Setelah itu, potongan kain yang berpola dijahit oleh seorang penjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Menjahit dapat dilakukan dengan setangan, memakai jarum tangan, atau dengan mesin jahit. Setelah baju dijahit, baju sudah jadi dan sesuai dengan pesanan. Baju siap dipakai oleh pemesan. Setelah selesai, baju yang sudah jadi bisa ditambahkan hiasan dan motif-motif yang bervariasi agar terlihat menarik. Kita lanjut dengan SBDP. Apresiasi hasil karya seni rupa adalah kegiatan untuk mengenali atau memahami nilai yang terkandung dalam suatu karya seni rupa, sehingga kita dapat menghargai karya seni rupa tersebut.
Mengapresiasi karya seni rupa sama halnya dengan melakukan pengamatan terhadap karya seni rupa, penilaian terhadap karya seni rupa, dan penghargaan terhadap karya seni rupa. Materi yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Pesan moral merupakan salah satu unsur intrinsik suatu cerita yang dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, saran, atau imbauan. Materi terakhir yaitu PPKN. Berikut ini adalah contoh sikap baik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga di lingkungan sekolah. 1. Bermain dan belajar bersama semua teman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 2. Gotong royong membersihkan kelas dan sekolah. 3. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. 5. Mencintai dan saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah. 6. Mengutamakan kepentingan sekolah. Dan berikut ini adalah contoh sikap tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga di lingkungan sekolah. 1. Sering datang terlambat dan suka membolos sekolah. 2. Saling mengejek teman dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. 3. Membuang sampah sembarangan dan suka mencoret-coret dinding kelas. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama adalah IPS. Ayo, jawablah soal-soal berikut. Anak-anak, kalian salin untuk soal dan jawab di buku tulis tema. Tugas kedua adalah SBDP. Buatlah satu paragraf tentang apresiasi seni rupa gambar kapal nelayan yang telah kamu buat. Tugas ketiga adalah bahasa Indonesia. Bacalah cerita berikut ini. Ini adalah lanjutan ceritanya. Ini masih lanjutan ceritanya. Dan ini juga masih lanjutan ceritanya. Bagian akhir dari cerita. Setelah kalian membaca cerita tersebut, tuliskanlah pesan moral dari cerita yang baru saja kalian baca. Tugas terakhir yaitu PPKN. Ayo tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik di lingkungan sekolahmu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tuliskan pada tabel berikut ini. Karena kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.